posisi legal standingnya Megawati ada? Tidak ada. Karena tidak ada pengalaman di Indonesia. Saya mau kasih contoh. Kenapa Haris dan Fathia nggak ada pengalaman gimana? Enggak, Anda tidak tahu dengan dulu. Kenapa Haris dan begini? Kenapa Haris dan Fathia tidak minta? Bang Deddy ngamuk. Rakyat biasa pun boleh jadi amikus kurie. Maksudnya Ibu Mega tidak ada pengalamannya apa? Ini Pengalaman Anda Anda apa? Saya tanya. Oke, biar Enggak kasar Anda Anda ngomong. belum dengar. Bang. Di Cabut Indonesia, dulu omonganmu. setiap individu Maksud itu- Anda Jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, Jawab dulu di sini undang-undangnya apa? disebut. Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Makanya Anda Saya yang tidak mau nanya, jawab. tidak nanya. Nggak ada urusan. Kalau Anda tanya, Anda jawab. Tidak mau. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Sebentar. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturannya punya ilmu. ilmu. Saya Tidak tidak usah akan, jawab. baik, Bapak-bapak, Jangan pemirsa jadi di rumah, saya gas. tidak akan melanjutkan diskusi ini. Kalau kondisinya Pak seperti ini, Deddy. saya tidak akan lanjutkan. Sebentar, saya Ini yang sekarang sedang heboh. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa Pilpres 2024. Langkah final PDIP ini menjadi pembahasan di TV One dengan menghadirkan beberapa perwakilan partai, diantaranya ada Mardani Alisera dari politisi PKS, ada Habibur Rahman, politisi dari Partai Gerindra, ada Deddy Sitorus, politisi PDIP Perjuangan, dan ada Natalius Vijay, pendukung Prabowo Gibran. Momen diskusi ini memanas ketika tim kuasa hukum Prabowo mengkritik Megawati sebagai ketua umum PDIP pengusung pasangan Ganjar Mahfud tidak bisa mengirim amicus curiae karena menjadi bagian dari sengketa Pilpres. Ya benar sih, karena kan pengusung Ganjar Mahfud sebenarnya gitu kan. Nah di sini Bang Deddy Sitorus, politisi PDIP pun tidak terima dong dengan kritik tersebut sehingga suasana memanas dan adu jotos pun terjadi. Berikut videonya. lanjutkan kembali dua sisi. Saya kasih kesempatan ke Bang Deddy terlebih dahulu merespon ini. Yang pertama sebentar, begini. Mas Habib. Ini saya ingin direspon. Kan Bentuk ada ketidakpuasan. Saya kan belum yang selesai. pertama begini. Boleh, mumpung Yang masih- namanya hukum kan selalu tafsir. Sebentar, direspon yang bentuk Oh ketidakpuasan iya. ini didesain katanya. Iya, sebentar dulu. Didesain atau nggak didesain silakanlah mau menilai apapun. Ini kan gini, kalau dibilang itu nggak masuk akal, salah. Yang pertama mengusulkan Ibu Mega jadi saksi itu Profesor Doktor Hukum, pengacaranya pasangan 02. Ya, Itu benar. sama aja bilang profesor itu tolol gitu loh. Ini yang tolol sebentar, dia. Tadi sudah. Dia nggak tadi ngerti. sudah. Kalau saksi benar, udah Ya, benar jadi ya, saksi. ya udahlah, pokoknya Bukan kan amicus dipanggil, curiae. nggak bilang Jadi jangan saksi. nolol-nololin Dia orang tidak gitu bilang loh. saksi. Panggil, saya pun bisa panggil Megawati. nggak boleh sebut orang Dia nggak tolol, bilang Bos. saksi. Gitu loh. Bisa diputar videonya kalau soal itu. Dia tidak sebut saksi. Panggil Megawati kan Lah iya, bisa. ada konteksnya Oke? saksi. Sudah gantian Gitu, saya ngomong. ahli. Gitu. Jadi yang kedua, Jangan tolol-tolol apakah orang, para pihak ini yang menjadi para pihak di sengketa Pilpres siapa? Pasangan calon kan, yang maju TPN loh, bukan partai politik. Ya, bahwa ada kaitannya yes, tapi debatable. Apakah Ibu Mega tidak bisa? Dia bukan yang nggak boleh, itu Pak Ganjar Pranowo, karena dia pihak langsung. Ibu Mega ketua umum partai, yang kewenangannya sudah diberikan pada calon presiden wakil presiden. Bahkan ketika nih ya, ketika PD Perjuangan misalnya sebagai pengusung capres tidak mau berperkara bersengketa di Mahkamah Konstitusi, pasangan calon bisa. Mereka diberi hak. Jadi kalau dibilang Ibu Mega karena dia para pihak maka tidak boleh salah. Karena para pihaknya adalah capres cawapres tuh ya. Jadi Tapi jelas. kalau dibilang menjadi bagian dari para pihak yang bersengketa kan ya Bu Mega Loh, dari partai itu pengusungnya. terserah hakim konstitusi dong. Jangan kita duluan ngambil kesimpulan. Kita kan bukan hakim Mahkamah Konstitusi. Silakan nanti kita lihat pendapat hakim Mahkamah Konstitusi, bukan cangkemnya kita loh. Hakim nanti yang mutusin berhak apa tidak. Sekarang ini ada 33 pihak dan kelompok yang mengajukan menjadi itu tadi Sahabat persidangan amicus curiae, ya kan? Yang akan diperiksa itu 14. Ya toh? Ibu Megawati warga negara. Ya, dan jangan terlalu takut dengan ini. Kenapa? Karena ini bukan kesaksian ahli, bukan kesaksian langsung, bukan. Ini adalah selembut-lembutnya perlawanan politik, jalan politik yang diambil Ibu Mega dalam konteks Sebentar, Bang Deddy. konstitusi. Anda menangkap ada yang ketakutan dengan Bu Mega Loh, menjadi ya sahabat kalau persidangan dipersoalkan ini? kan berarti ada yang nggak nyaman dong. Kalau takut nggak tahu saya. Tapi kan ada yang nggak nyaman. Padahal apa sih yang ditakutin? Kalau menurut saya, seorang warga negara yang sudah mengalami pahitnya demokrasi ini jatuh ke tangan orang yang tidak benar atau mempergunakan kekuasaan secara salah,
tanggung jawab moral beliau dong. Sebagai orang yang sudah berdarah-darah, didengar. Jadi nggak usah takut. Karena tahu Oke, akhirnya nanti saya hakim kasih. yang akan Bentar, memutuskan. Itu biarkan hakim yang memutuskan. Ini pantas Satu atau lagi tidak tadi jadi soal amicus bansos, curiae soal ini. bansos. Sebentar Bang Riri. Enggak ini sebentar biar dulu. kan 2 tadi dia lempar. Soal bansos itu sudah. Belum, saya belum Tidak, ngomong bahas yang soal substansi. Tadi kan sudah di 4 menteri sudah Yang dipanggil, substansi ternyata belum ngomong dibantah. saya. Kalau menurut saya tidak, karena Ini yang Mbak Dwi Anggia memper- ini Sebentar, harus kita adil ngomongin dong. soal bansos sebentar, silakan Bang Mas Habib. Ya ini dia kesulitan kita ya soal membedakan substansi dengan bukan substansi. Kalau kita bicara substansi, adik-adik mahasiswa ini paham sekali. Semua orang paham lah, orang awam pun paham. Ibu Mega bagian dari entitas paslon. Paslon, kalau kita bicara konteks paslon, itu bukan 2 orang manusia bernama Ganjar dan Mahfud. Mohon maaf. Termasuk partai Entitas koalisi di paslon itu belakang, ya. adalah Ya. bangunan hukum yang terbentuk secara lengkap dan sistemik. Mulai dari adanya partai pengusung yang mempunyai kuota kursi cukup, kuota suara cukup. Lalu adanya Nanti 2 kita calon lihat yang Mahkamah memenuhi, Konstitusi ngomong apa yang lah. memenuhi syarat. Ya Anda kan juga bicara. Masa saya nggak boleh bicara? Bentar berganti. Anda bicara, saya bicara, argumentasi saya nanti lihat hakim Mahkamah Konstitusi Ini yang masih bicara. suasana lebaran loh, kita baru maaf-maafan tadi Iya. Nanti bergantian. makan gulai. Jadi makanya kan ini substansi gitu kan. Dalam konteks substansi semua orang tahu lah. Ya, nggak perlu diajarin. Ibu Mega tentu bagian dari entitas paslon. Oke. Ya, nggak bisa dibantahkan. Saya yakin sekali gitu loh. Nah Itu sehingga istilah baru yang saya belum pernah dengar. Oh, ya betul. Saya ajarin nanti Pak. Kalau belum Ya pernah enggak, dengar. tunjukkan aja Jadi di mah mana ada dipotong kata entitas terus, paslon potong itu dalam banyak. perangkat undang-undang Sejak kita. tahun 2014 hal ini sudah dibahas. Undang-undang dan regulasinya mana Oh, yang ya disebut ada. entitas paslon? Ada Iya. nggak? Oke, Loh, tertulis. Bukan peraturan Peraturan KPU KPU dipraktekkan di MK sejak tahun 2014. Bentar dulu dong, Oh, tunjukkan ini orang nggak saya. ngerti Tadi- hukum. Sebentar. Jangan cuma ngomong nanti aja. Ini orang nggak ngerti hukum. Saya sekarang Orang mana? nggak- sejak ya Pilpres 2014 disampaikan oleh yang namanya Irman Putra Sidin, entitas paslon. Prabowo waktu itu berpasangan dengan Hatta. Itu jelas Pak. Itu menjadi fakta hukum. Jadi nggak, kalau ngomong hukum Pak Dedi, Nah, iya, bukan definisi persoalan pasal. entitas Anda nggak paslon ngerti. itu disebutkan dulu di mana? Ya itu dia di persidangan Mahkamah Konstitusi Oh 2014 iya, itu yang menjadi kosakata. keputusan hukum, Tapi bukan kosakata. definisi hukum, Pak. Itu menjadi putusan hukum kemudian. Oke, Loh, baik. Anda nggak ngerti? Ya, Dalam hal definisi ini, hukum sebentar, dalam kasus Bapak-bapak. itu, Pak. Loh, Iya. dalam PHPU Pilpres. Ya sama ini PHPU Pilpres kok. Apa masalahnya? Saya mau ke Bang Bentar dulu Fikri dong, dulu. saya belum selesai. Sebentar. Ya kan Anda izinkan dia motong, saya belum selesai ngomong nggak selesai. Oke, Dipotong oke. terus, Silakan, jalan. Bang Dedi mah. Jadi kan ini bagian dari entitas paslon, nggak bisa terbantahkan. Sehingga ketika Profesor Otto Hasibuan menyampaikan nanti Megawati dipanggil, itu konteks yang berbeda dengan amicus curiae. Sebagai saksi di situ konteksnya. Iya dong, sebagai orang yang memberikan keterangan. Betul, benar sekali. Kalau substansi yang Ibu Mega sampaikan disampaikan ketika menjadi saksi yang diajukan oleh paslon manapun, itu boleh sekali dan sangat tepat. Tapi membuka diri, oh ini bagian dari permohonan, bagian saksi yang disampaikan oleh paslon 3, bukan sebagai amicus curiae yang memang mensyaratkan. Syarat utama dan utama amicus curiae adalah tidak ada kaitan Pihak. dengan para pihak. Ya. Makanya disebut amicus curiae, sahabat pengadilan, bukan amicus party, gitu loh. Nah, dalam konteks substansi ya, bansos ya, kan digadang-gadang adanya pemanfaatan bansos untuk kepentingan paslon 2. Ya, ya. Ya. Faktanya 4 menteri ini saya ini jangan dipotong ya. Pertama, Menteri Sri Mulyani mengatakan ketika hadir ya, bahwa dana yang diberikan Jokowi ketika kunker bukan dana bansos, bukan perlinsos, tetapi itu dana operasional presiden yang diatur berdasarkan Permenkyu nomor 48 tahun 2008. Mensos ya, dari PDI Perjuangan bahkan mengatakan soal pencairan bansos di awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi Mensos ya. Bansos pun bentuknya cash transfer, sehingga tidak bisa dimanipulasi sebagai karena bukan berbentuk barang ya, pemberian pihak tertentu di luar pemerintahan. Ketiga, ini cuma 2 lagi. Sri Mulyani menyebutkan tidak ada beda pembayaran bansos 2024 dengan sebelumnya ya, bansos Januari Februari 2021 19 triliun ya. 2024 12 triliun. Beda dengan misalnya 2018 2019. 2018 5,1, 2019 15,3 triliun. Terus Sri Mulyani menegaskan ya,
penyusunan APBN tidak dipengaruhi siapa paslon Pilpres. Timeline atau lini masa penyusunan APBN selesai September dan Capres baru ada pada November. Oke, titik sampai di sana. Itu Saya mau ke Bang substansi. Pigai. Oke, Bang Pigai, Anda tadi bilang Anda sudah berkali-kali kan ya untuk dalam kasus Amicus Curiae ini. Ya. Melihatnya seperti apa nih? Kalau disebut Baik, terima kasih. pantas lah nih karena terkaitan dengan pihak yang bersengketa. Begini, mungkin saya sedikit di antara beberapa orang, banyak orang Indonesia yang pernah menandatangani tidak kurang dari, saya tidak mau mulu-mulu banyak, dari belasan ribu kasus yang saya tangani di Komnas HAM selama 5 tahun, saya pakai aja 50 Amicus Curiae yang saya tanda tangani. Salah satunya adalah Om Dewan Habibur Rahman mengajukan permohonan Amicus Curiae. Saya menandatangani karena Om Dewan membela orang-orang kecil. Mic-nya boleh diarahkan ke mulut ya. Karena Om Dewan membela orang kecil. Dan pengacara 01, 2, dan 3 mereka pernah mengajukan permohonan Amicus Curiae kepada saya. Nggak, oke, langsung saja jawab pertanyaan Jadi, saya. Bagaimana posisi Bu Mega di sini selaku jadi saya mau sahabat luruskan. pengadilan? Apa itu Amicus Curiae? Saya setuju dengan Om Dewan tadi bahwa Amicus Curiae itu adalah sahabat atau mitra peradilan. Kenapa sahabat itu perlu? Karena dulu pencarian keadilan itu sulit di Eropa kontinental. Karena apa? Pihak yang bersengketa selalu menyampaikan bukti-bukti menurut kehendak dan yang menguntungkan mereka. Sehingga hakim merasa perlu memberikan ruang bagi rakyat untuk memberikan masukan supaya menemukan, hakim bisa menemukan sebuah nilai keadilan sempurna dan sejati. Kemudian bergeser juga ke Amerika. Lalu di Amerika, siapa saja aktor atau orang-orang yang diminta untuk menjadi sahabat peradilan? Yang pertama bisa juga oleh publik, rakyat, orang yang prominent, bisa juga oleh para hakim yang meminta. Nah, orang yang diminta itu siapa? Karena kedua pihak yang bersengketa itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan. Yang dimaksud pihak yang bersengketa adalah tidak hanya sekedar individu, tapi orang yang punya relasi, inner circle-nya, entitasnya, itu adalah pihak yang bersengketa. Tapi harus diterukur dan dipastikan. Kalau keluarga harus saudara, kalau organisasi harus organisasi, maka mereka tidak diperkenankan untuk diminta. Tapi kalau tiba-tiba figur yang netral, tokoh seperti Cak Nun, Nurkolis Majid misalnya, tiba-tiba saya mau ingin hadir sebagai Amicus Curiae, menyampaikan surat, karena dia prominent, unggul, tidak ada orang yang meragukan Cak Nun. Dalam hal ini Bung Pigai, dalam hal ini Bu Megawati tidak masuk kualifikasi yang tadi itu. Saya jelaskan ini, penting ini. Cak Nun misalnya muncul, bisa diterima karena semua orang terima. Dia tidak punya musuh, dia bukan pihak yang bersengketa, sehingga apa yang disampaikan itu dia bisa diterima. Atau hakim meminta seorang yang unggul, misalnya Cak Nun atau Sri Sultan, boleh nggak memberikan pandangan, tetapi dengan ukuran dan kepakaran dan kredibilitas dan pengalaman dan jam terbangnya itu di Eropa dan Amerika. Kemudian kita bawa ke Indonesia. Indonesia apakah Amicus Curiae itu bisa? Kalau pada prinsipnya setiap individu, entitas atau organisasi bisa, tetapi sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia, ada undang-undang yang memberi kewenangan entitas kuasi yudisial, lembaga, untuk menjadi mitra peradilan seperti Komnas HAM. Pasal 89 ayat 3. Bahwa di dalam itu ditegaskan bahwa apabila dipandang perlu, maka Komnas HAM bisa menyampaikan Amicus Curiae kepada sebagai sahabat peradilan. Singkat saja ini. Oleh karena itu saya mau jawab pertanyaan saya, Ibu Mega masuk kualifikasi yang bisa jadi Amicus Curiae nggak menurut Anda? Ya, oleh karena itulah saya sudah bilang, ya, legal hukum di Indonesia hanya Amicus Curiae itu bisa diberikan kepada orang-orang atau organisasi atau individu atau lembaga yang diberikan kewenangan undang-undang. Ini Indonesia ya. Kalau di Eropa dan Amerika itu urusan lain.
Setiap individu bisa. Ya, apakah posisi legal standingnya Megawati ada? Tidak ada. Karena tidak ada pengalaman di Indonesia. Saya mau kasih contoh. Kenapa Haris dan Maksudnya nggak ada dengar dulu. pengalaman gimana? Enggak, Anda tidak tahu dengar dulu. Kenapa Haris dan Baca sama begini? dengan saya. Kenapa Haris dan Kenapa Anda Fathia mengatakan tidak Ibu minta? Mega Bang Deddy ngamuk. pengalaman? Rakyat biasa pun boleh jadi amikus kurie. Dari Di mana statusnya ada sebagai larangannya? ketua umum partai tidak Di bisa. mana ada larangannya? Ibu Mega tidak boleh jadi amikus sebagai kurie. ketua umum Loh, partai tadi tidak Anda bisa. bilang tidak ada pengalamannya. Maksudnya Ibu Mega tidak ada pengalamannya apa? Ini Pengalaman Anda Anda belum apa? Saya tanya. Oke, biar Enggak kasar dijawab Anda dulu. Anda ngomong. belum Dijawab dengar. dulu, Bang Di Deddy. Enggak, cabut Indonesia dulu omonganmu. setiap individu Maksud itu Anda Ibu belum Mega tidak punya pengalaman itu apa? legal Biar hukum dijawab di dulu, Bang Deddy. Indonesia. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Dengar dulu. Yang Anda Legal. maksud Ibu Mega tidak punya pengalaman apa? Pengalaman apa? Apa? Anda lari. Nggak, saya Itu tanya, pernyataan jawab. Anda sendiri. Jawab dulu. Dengar dulu pernyataan saya. Makanya saya Bang, tanya, di Indonesia, Anda bilang Bang Ibu Deddy. Mega tidak punya pengalaman. Oke. Jelaskan dulu itu. Titik dulu di sana. Anda lanjut. Anda Kita anggota dengarkan DPR dulu, bukan? Tunggu sebentar. Sebentar. Lu bukan siapa-siapa berarti Dengar bilang dulu. Ibu Mega Dengar tidak dulu. punya pengalaman. Anda anggota DPR bukan? Loh, saya jawab dulu jawab Be dulu wise. pertanyaan saya. Be wise. Anda oke? bilang ya, Begini, be saya wise. justru Anda harus wise. Ini nggak Anda bisa dijawab. berani Bentar. menuduh Nah, ini Oke. perlu. seorang presiden Bapak-bapak. Begini. Presiden Republik Indonesia kelima, Di ketua umum Indonesia, partai tidak punya individu- pengalaman. Oke. Anda jelaskan dulu itu. Bang Deddy, Enggak, saya nggak mau Begini, terusin dengar sebelum dulu. dia jawab itu. Oke, nanti jeda Jawab dulu. dulu. Kita jeda dulu Wadi, sebentar. enggak, Saya akan jawab lanjutkan. Usai jeda saat lagi tetap bersama. Lebih kondusif, saya kasih kesempatan Bung Pigai untuk mengklarifikasi pernyataan Anda tadi Ya. biar nggak salah paham. Jadi kan Aduh. tadi saya bilang, Hmm. siapa saja aktor yang berhak diberi kewenangan mengajukan amikus ke peradilan. Di Indonesia, sesuai dengan undang-undang, itu yang diberi kewenangan itu adalah institusi kuasi yudisial seperti Komnas HAM Oke. atau beberapa lembaga yang diberi kewenangan untuk boleh menjadi sahabat peradilan. Sejauh yang saya paham, oleh karena itulah Haris dan Fathia kasusnya, LBH tidak pernah mengajukan, saya belum tahu ya, belum pernah mengajukan amiksi di peradilan. Walhi belum pernah, imparsial belum pernah mengajukan. Karena itu mereka meminta Komnas HAM mengajukan amicus Oke. curiae di peradilan. Oke. Karena individu belum ada pengalaman sejauh yang saya paham. Bukan, Oke. tidak ada. Di konteksnya itu ya. Oke. Itu maksud saya. Karena itu, apakah tidak hanya Ibu Mega, semua orang pihak pendukung pasang 01, 2 atau 3 yang mengajukan rame-rame mengajukan amicus curiae itu di Indonesia berbeda dengan Eropa dan Amerika, belum ada. Karena itu apakah semua permintaan permohonan amicus ini apakah diterima hakim? Oke. Sejauh yang saya paham, hakim hanya tahu lembaga-lembaga institusi tertentu yang Untuk- diberi kewenangan untuk menurut individu belum undang-undang ada ya? yang Oke. boleh menjadi. Oke, baik, baik. Karena Saya saya tangkap pelaku. maksudnya Bang Pigai. Oke. Saya ini pelaksana dan menandatangani amicus. Oke, Tidak konteksnya sudah mungkin lah jelas. saya kritik Ibu Mega. Siapa yang bilang bisa merendahkan Ibu Mega? Saya pernyataan saya boleh cek di dalam jejak diri digital. Hanya cukup. Ibu Mega lah yang saya hormati di PDI Perjuangan. Yang lain saya nggak hormati. Oke. Saya ke Bang Mardhani. Itu juga pernyataan yang nggak perlu dimunculkan di publik, bos. Soal lu hormat sama orang apa nggak perlu. Ya, Oke, Bang tolonglah kita ini saling menghormati, bos. Ya, nggak perlu lah yang sini-sini begitu dimunculin. Oke, Kalau saya percaya amikus dari 01, 2 dan 3 tidak akan jadi pertimbangan. oleh hakim. Nah. Kenapa Anda beranggapan seperti itu? Ya karena hakim biasa meminta lembaga-lembaga yang diatur menurut undang-undang yang diberi kewenangan. Karena itu 01, 2 dan 3 itu dianggap sebagai surat cinta. Sudah tersampaikan. Oke. Ini yang saya tahu, setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan lihat Bu Mega Ya. menyatakan sebagai Bahwa warga negara biasa. Setiap bukan ketua orang umum. yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan. Ya, dan Itu ada dapat di mana? mengajukan diri sebagai Ada di mana? hukum Pak? online. Iya, hukum online. Ya. Di produknya Jadi apa? dengar Undang-undangnya dulu apa? dong. Enggak, undang-undangnya apa? Loh, tadi saya tanya undang-undang ke lu, lu Makanya nggak saya jawab. balikin ke Gua Anda. ngomong Anda dulu jawab dulu dong. undang-undangnya apa? Weh, Jawab dulu di sini undang-undangnya apa? disebut. Saya nggak mau jawab. Isi terus. Saya nggak mau jawab. undang-undangnya apa? Saya tidak mau jawab. undang-undangnya apa? Tidak mau jawab. Boleh? Makanya Anda Saya jangan tidak mau nanya, jawab. tidak nanya. Nggak ada urusan. Kalau Anda tanya, Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, Jawab. tidak perlu. Bapak-bapak. Jawab. Anda tidak bisa paksa Mana saya. undang-undangnya? Jadi saya Anda jangan sebutkan. nanya-nanya, jawab dong. Setiap Mas Habib. orang Di mana berhak undang-undang? Iya. Sebentar, boleh?
nggak sebentar? Setiap orang berhak Ya. mengajukan Iya, baku hantam untuk sudah. menjadi amicus curiae. Hei, Sampai sekarang hukum online siapapun bisa hukum nulis. acara Ngerti pidana nggak? kita Bang Deddy, tidak Anda nggak ngerti mengatur hukum online siapapun siapa bisa yang nulis. boleh jadi Kita amicus ingin curiae. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas pidana Abdul. kita. Dia jangan soal nanya, soal ancam orang. Panas. Boleh nggak Saya Pendapat. sebutkan sumber tadi, oke? Ya. Soal undang-undang saya tidak boleh Undang-undang jawab. yang nggak tahu kan Ya. lo? Saya menyebut sumber. Ya nggak tahu undang-undangnya Saya aja yang apa. buat jawab Sebentar. kagak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa. saya Ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor Setiap 48 orang Tahun berhak. 2009. Ya. Jadi pasal Inilah 89 tukang kutip lo. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Sebentar. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturan punya mana? ilmu, Saya bisa tidak akan, jawab. baik, Bapak-Bapak, Jangan pemirsa di jadi rumah, saya tidak akan melanjutkan diskusi Pak- ini. Kalau kondisinya Pak seperti ini, Deddy. saya tidak akan lanjutkan. Sebentar, saya harus sudah kembali. Bapak-Bapak, Tian ini hostnya. boleh nggak Serah lu kita mau apa? berdiskusi Jual dengan Denin. beradab ya? Jual Denin. Mau apa? Jual Denin. Lu mau apa Saya juga sudah- jual Denin. Oke, saya harus ini tidak bisa saya lanjutkan. Diskusi akan saya putus sebentar. Kami akan kembali saja saat lagi. Berharap Bapak-Bapak sebelum kita mulai diskusinya, saya berharap kita juga memberikan pendidikan politik kepada publik yang menonton ya dengan diskusi yang lebih tenang, jangan emosi. Jangan emosi gitu ya. Oke, ini di bagian akhir nih, Bosnya di bagian tertekan. akhir. Saya minta satu persatu aja singkat saja dari Bang Deddy. Kita tahu ini sampai di babak akhir peradilan di MK, tanggal 22 diputuskan. Minimal kalau memang masih ada harapan itu apa yang diinginkan atau harapan seperti apa putusan yang diinginkan? Saya kira kalau soal harapan, ya kita berharap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak memenjarakan dirinya hanya soal prosedural, ya, hanya soal normatif, tetapi soal keadilan substansial. Ini kan adalah persoalan yang akan menjadi referensi bagaimana mengelola kekuasaan, bagaimana mengelola demokrasi dan pemilu di masa depan. Ini satu tikungan peradaban bagi kita. Jadi kalau ini tidak kita gunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki supaya demokrasi kita bagi anak-anak muda ini jadi lebih baik, kapan dan siapa lagi? Ya. Karena saya yakin dan percaya praktek-praktek menyimpang yang terjadi dalam pemilu 2024 ini pasti akan diduplikasi, direfabrikasi dalam pilkada, dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Karena ketika sebuah kontestasi pemilu tidak dalam level playing field yang sama, tidak ada yang namanya azas keadilan, azas jujur dan adil, maka kita tidak bisa berharap produk demokrasi itu akan menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan. Dan Ibu Mega berjalan di jalur konstitusi. Tidak ada yang salah dengan itu. Sebagai orang yang mengalami pasang surut sejarah secara pribadi, beliau sebagai seorang rakyat berkeinginan menyampaikan suaranya. Dan saya kira amicus curiae ini itu kan bukan saksi, bukan barang bukti, bukan ahli. Silakan saja, tidak ada perlu perdebatan yang panjang lebar. Kita anggap ini sebagai sebuah peradaban baru. Kenapa? Karena memang dalam sejarah Mahkamah Konstitusi juga, kecuali dalam soal undang-undang, tidak pernah ada Belum ada amicus, ya? Oke. Oke. Baru kali ini, dan kali inilah terjadi sampai 44 individu dan kelompok masyarakat ya yang mengusulkan diri menjadi amicus curiae. Baik. Ini kan satu alert bahwa demokrasi dan pemilu kita tidak baik-baik saja. Oke, baik. Mas Habib, silakan. Ya, sedikit saya berbeda pendapat dengan Ustadz saya, Mardhani Alisera, ya, bahwa kita berhukum itu baik formil maupun substansi dua-duanya harus kita penuhi, baik undang-undang dasar, konstitusi, undang-undang, peraturan MK atau aturan yang di bawahnya sekalipun yang paling bawah, semua harus dipatuhi. Sehingga kita doakan saja ya, ini masih di bulan Syawal, bulan baik ya. Hakim MK ini istiqomah. Amin. Jangan mau diintervensi, apalagi di cywar ya, oleh elit, oleh siapapun ya, untuk membuat keputusan di luar hukum. Bahwa hukum di MK dalam konteks PHPU itu adalah faktual. Yang paling penting itu faktual. Setiap tuduhan kecurangan, setiap tuduhan pelanggaran harus dibuktikan kejadiannya di mana, siapa pelakunya, siapa saksinya, dan apa alat buktinya.
Jadi bukan persoalan adu argumentasi. Nah, terkait pihak-pihak yang menyampaikan amicus curiae, apapun ya, apakah tepat atau tidak, apakah sudah diatur atau belum, menurut saya silahkan saja. Oke. Ya, tapi perlu digarisbawahi, dalam hukum kita yang paling penting adalah ada azas equality before the law. Oke, baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa merasa lebih prestisius daripada orang lain. Apakah mantan presiden, apakah pemimpin organisasi, ya kan ya? Apakah adik-adik mahasiswa, apakah Pak Natalis Pigai, apakah Semua sama abang di mata hukum, kameramen, ya? Oke. apakah Mbak Dwi Anggia punya hak yang sama dan kedudukan yang sama di mata hukum. Oke, baik. Jadi ketika menyampaikan amicus curiae, ya kan ya, sama-sama bernilai, sama-sama ada nilainya. Oke, baik. Singkat saja Bung Pigai. Saya yang paling penting itu adalah soal amicus curiae itu sudah ada lembaga yang diberi kewenangan menurut undang-undang. Oke. Salah satunya Komnas HAM. Kalau di luar itu tidak diatur, sesuatu yang tidak diatur diberi kewenangan menurut undang-undang kehakiman maupun undang-undang yang ada, maka itu dianggap aspirasi. Memang benar, Jadi tadi kan opini tadi, bukan tidak barang bukti. pakai amicus. Ya. Oke, baik. Jadi istilah amicus itu bukan amicus tapi aspirasi rakyat. Oke, baik. Siapa Bung Pigai. saja baik pasangan 01, 02, 03 itu adalah aspirasi. Oke, baik. Karena kita itu poinnya, ya. hakim tidak boleh mempertimbangkan itu sebagai amicus karena tidak Biar diatur. hakim nanti yang memutuskan. Kita nggak Ya, usah masuk bukan, ke sana kan ya. kita Oke, boleh. Bung Pigai terima. Nah, jadi kita akan menunggu saja akankah ajuan amicus curiae ini ditanggapi, diterima, atau disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu saja. Nah, mungkin sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai ke menit ini. Ujang Lu pamit, sampai jumpa di next video.